Fabio Quartararo menyatakan bahwa akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan balapan utama MotoGP Italia pada hari Minggu jika ia tidak dapat memperbaiki masalah getaran atau chatter dan degradasi ban yang ia alami dalam sprint race hari Sabtu. Quartararo yang bahu kirinya sempat mengalami dislokasi parsial saat latihan pada hari Jumat berhasil lolos kualifikasi di baris kedua pada Sabtu pagi. Namun meskipun memulai balapan sprint dengan baik, posisinya merosot dari ke-4 menjadi ke-10 pada akhir balapan 11 lap tersebut. Masalah utama bagi pembalap Monster Energy Yamaha itu bukanlah tentang kondisi fisiknya, melainkan tentang performa ban dan secara spesifik getaran yang parah. Setelah balapan sprint MotoGP di Mugello, Quartararo menjelaskan kepada MotoGP.com bahwa tentu saja ia merasakan sedikit nyeri. Tetapi pada dasarnya masalah terbesar yang mereka hadapi adalah getaran yang sangat hebat. Ia mengakui bahwa Yamaha tidak begitu tahu mengapa masalah itu muncul. Mereka memang sudah menduga akan ada penurunan cengkeraman dan performa, tetapi ia tidak menyangka akan separah itu. Ia berharap Yamaha dapat memperbaiki masalah tersebut untuk balapan Minggu. Karena jika masalah ini dimulai sedini itu dalam balapan utama, maka pada dasarnya mereka tidak akan bisa menyelesaikan balapan, sehingga akan sangat sulit. Meskipun posisinya merosot dalam sprint race, Quartararo tetap menjadi pembalap Yamaha dengan posisi finish terbaik di urutan ke-10. Pembalap Yamaha terbaik berikutnya adalah Miguel Oliveira di posisi ke-13. Sementara strategi berisiko menggunakan ban depan kompon keras tidak berhasil bagi Jack Miller yang finish di posisi ke-16. Alex Rins finish di urutan ke-18 setelah insiden dengan Miller pada lap keempat yang membuatnya turun dari posisi ke-10 ke posisi kedua dari belakang. Setelah memburu Francesco Bagnaia hingga finish kurang dari setengah detik di belakang podium dalam sprint race MotoGP Italia, Maverick Viñales merasa sangat antusias untuk melihat apa yang bisa ia lakukan dalam balapan utama hari Minggu. Viñales telah menunjukkan bahwa ia akan menjadi ancaman bagi para pembalap Ducati dengan memimpin 2 sesi latihan akhir pekan ini. Namun, ia harus puas start dari posisi ke-5 di kualifikasi. Pembalap Tech 3 KTM tersebut mempertahankan posisinya di tahap awal sprint race, sempat bertahan di belakang motor Yamaha milik Fabio Quartararo yang mengalami getaran. Namun begitu berhasil melewati pembalap Prancis tersebut, Viñales dengan cepat memangkas jarak dari juara bertahan Grand Prix Mugello Bagnaia dari lap ke-7 hingga ke-10. Menurut Viñales, akhir pekan mereka saat ini sangat positif. Dan ia sangat antusias menyambut balapan Minggu karena melihat adanya peluang besar. Ia biasanya lebih kuat dalam balapan yang lebih panjang dengan ban medium. Tetapi ia juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa dipastikan dan kini mereka perlu memahami ban belakang mana yang akan mereka pilih. Tujuannya adalah melakukan start yang baik, menjalani lap-lap pertama dengan kuat dan hanya ingin menciptakan jarak yang baik sejak awal. Mendapatkan racing line yang bagus serta mempertahankan level yang baik. Ia merasa bisa mengendarai motor dengan sangat mulus dan hal itu pasti akan membantu dalam balapan Minggu. Meskipun motor KTM bekerja dengan baik dalam mengendalikan wheelie, Viñales tahu ia masih kehilangan waktu di tikungan terakhir yang cepat. Menurutnya, pada fase wheelie mereka sangat kuat, hanya perlu sedikit perbaikan di tikungan terakhir. Namun ia melihat ini sebagai masalah kompromi dan ia akan mencoba melakukan sesuatu yang ekstra dengan gaya balapnya untuk mengatasinya. Catatan waktu Viñales di sprint race kali ini beberapa detik lebih cepat dibandingkan waktunya dengan motor Aprilia setahun yang lalu. Meskipun sedikit lebih lambat dari Pedro Acosta saat ia meraih posisi ketiga dengan RC16 pada tahun 2024. Acosta sama seperti rekan setimnya Brad Binder terjatuh di lap pembuka balapan hari Sabtu saat menggunakan ban depan kompon keras. Harapan Francesco Bagnaia setelah podium di Aragon pupus ketika di balapan sprint kandangnya di Mugello. Ia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit saat masalah-masalah lama yang telah menghantuinya sepanjang musim kembali muncul. Ia tidak bisa menggunakan piringan rem 355 mm yang lebih besar yang membantunya di Aragon karena tingkat pengereman di Mugello lebih rendah.
Meskipun start dari barisan depan dan sempat merebut posisi terdepan saat Marc Marquez mengalami masalah, nyatanya itu hanyalah harapan palsu. Begitu cengkeraman ban depan mulai menurun, ia langsung kesulitan. Ia disalip oleh Marquez bersaudara di lap kedua dan harus berjuang keras menahan laju Maverick Viñales untuk mengamankan posisi ketiga. Banyak yang merasa kecewa tidak bisa memberikan hasil lebih baik untuk para penggemarnya. Ia menjelaskan bahwa setiap kali mencoba mendekati pemimpin balapan, bagian depan motornya terasa seperti akan selip. Ia menganggapnya sebagai pengulangan dari balapan-balapan sprint sebelumnya di mana ia finish ketiga. Ia merasa frustasi karena masalah yang sama terus berlanjut saat mendekati paruh musim. Yang lebih menambah kekecewaannya, ia lebih lambat dari catatan waktu kemenangannya sendiri tahun lalu dengan jenis ban yang sama. Menghadapi balapan utama hari Minggu, ia khawatir jarak yang lebih panjang akan memperburuk masalah pada ban depannya. Ia merasa kompetitif hanya saat ban masih baru, tetapi sangat kesulitan saat performa ban mulai menurun. Meskipun podium tetap menjadi target, ia mengakui bahkan untuk meraih posisi ketiga akan sangat sulit. Situasi ini seolah mengonfirmasi peringatannya sebelumnya bahwa jika ia tidak kompetitif di Mugello, berarti ada masalah besar. Pembalap berusia 32 tahun itu berhasil meraih pole position ke-100 dalam karirnya pada Sabtu pagi di Mugello dan memiliki kecepatan untuk melenggang mulus dalam balapan sprint sore harinya. Namun balapan tersebut hampir berakhir buruk sejak awal bagi Marc Marquez. Start yang buruk membuatnya terlempar ke pinggiran posisi 10 besar saat menuju tikungan 1. Sebelum ia dengan cepat bangkit kembali dan merebut pimpinan balapan pada putaran keempat. Marquez terlihat awalnya sempat membuka gas saat lampu start menyala, sebelum meraih stang kirinya dengan tangan kanan untuk menyesuaikan sesuatu, dan kemudian baru melaju. Ia kemudian menjelaskan bahwa masalahnya berasal dari launch control yang ternyata tidak aktif. Sesuatu yang tidak ia sadari sampai ia mulai memutar gas saat lampu menyala menjelang start. Ia mengira perangkat itu sudah menyala, tetapi ia tidak membaca pesan di layar dengan baik dan ternyata perangkat itu mati lagi. Pada saat-saat terakhir ketika ia kembali membuka gas, ia melihat launch control tidak aktif dan kemudian berpikir untuk menggunakan tangan kanannya menekan tombol agar menyala kembali. Ia menyebutnya sebagai kesalahan besar, tetapi untungnya dalam 3 tikungan pertama ia berada di momen dan jalur yang tepat untuk sudah berada di belakang Pecco dan Alex. Marquez akhirnya memenangkan balapan sprint dengan selisih 1,4 detik untuk memperlebar keunggulan kejuaraannya menjadi 35 poin menjelang Grand Prix hari Minggu. Ia datang ke akhir pekan ini dengan harapan bisa bersaing ketat dengan Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Dan ia masih percaya bahwa kedua pembalap tersebut akan membuat balapan utama menjadi lebih sulit baginya. Ia menambahkan bahwa secara historis di sirkuit ini ia merasa lebih baik saat berada di belakang pembalap lain. Dan pada hari itu saat berada di belakang mereka ia merasa baik, bahkan sedikit lebih baik daripada saat sendirian. Meskipun pada sesi pagi ia sendiri memiliki kecepatan yang sangat baik. Jadi Marquez hanya mencoba untuk membaca jalannya balapan dan mengelola batas kemampuannya seperti yang ia lakukan di balapan sprint. Menurutnya, balapan utama yang lebih panjang akan sedikit lebih sulit, terutama karena Alex sangat konstan dan Pecco biasanya membuat langkah besar pada hari Minggu. Marquez juga menyebutkan bahwa pertama-tama mereka perlu memahami pilihan ban belakang karena ban lunak memiliki potensi tetapi akan kritis untuk balapan panjang dalam suhu ekstrim. Oleh karena itu, target utamanya adalah mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan di awal dan kemudian mengelola balapan. Tujuan awal mereka di GP ini adalah untuk bertahan dan tidak kehilangan banyak poin. Tetapi saat ini mereka justru berhasil menambah poin yang merupakan pertanda baik.